Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua untuk praktikum teori bahasa dan automata. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mesin Turing. Ini merupakan ilustrasi mesin Turing sebagai sebuah mesin. Nah, di sini ada yang namanya pita mesin Turing, itu terbatas di kiri. Setiap sel berisi sebuah karakter dari kalimat yang akan dikenali. Di kanan, kalimat terdapat tak hingga simbol hampa. Lalu, di sini terdapat head, yaitu membaca dan menulis sel pita mesin Turing. Bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Lalu, paling bawah di sini ada finite state control. Itu merupakan otak dari mesin Turing. Diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Lalu, di sini merupakan ilustrasi mesin Turing sebagai graf berarah. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan node. Di sini ada yang dinamakan dengan node. Lalu, selain itu, ada yang dinamakan dengan edge. Edge itu yang tanda panah ini. Lalu, di setiap edge itu ada yang namanya bobot. Bobot itu A1, B1, C1, dan seterusnya. Nah, graf mesin Turing terdiri dari beberapa node dan beberapa edge. Dari satu node mungkin terdapat satu atau lebih edge yang menuju node lainnya atau dirinya sendiri. Jadi nanti ini bisa menuju ke J1, bisa menuju ke J2 gitu. Jadi nggak ke satu node. Jadi dia nggak ke satu node aja gitu. Lalu, sebuah node menyatakan sebuah stata atau state. Dua stata penting yaitu, yang pertama itu ada stata awal, S, itu start, dan stata penerima, H atau halt. Sesaat sebelum proses pengenalan sebuah kalimat, mesin Turing berada pada stata S. Jika kalimat tersebut dikenali, maka setelah selesai membaca kalimat tersebut, mesin Turing akan berhenti pada stata H. Jadi, setiap kita mengerjakan soal mesin Turing ini, pastikan stata penerimanya itu harus H. Karena kalau misalnya dia nggak H itu namanya ditolak. Tapi kalau stata penerimanya itu H, itu namanya diterima. Yang ketiga, sebuah edge mempunyai bobot yang dinotasikan sebagai triple A, BD. A adalah karakter acuan bagi karakter dalam sel pita mesin Turing yang sedang dibaca head. Jika yang dibaca head adalah karakter A, maka A akan di-overwrite dengan karakter B, dan head akan berpindah satu sel ke arah D, kanan atau kiri. Yang keempat, kondisi crash akan terjadi jika ditemui keadaan sebagai berikut. Yang pertama, mesin Turing sedang berada pada stata I. Jika mesin Turing sedang membaca simbol AX tidak sama dengan A1, tidak sama dengan A2, tidak sama dengan seterusnya sampai AN, maka mesin Turing tidak mungkin beranjak dari stata I. Jadi pada kasus ini penelusuran tracing atau mesin Turing berakhir pada stata I. Oke, ini merupakan contoh skema graf mesin Turing. Jadi di sini ada stata S sampai stata H. Nah, di sini untuk cara pembacaannya, jadi kita mulai dari S, ini ada AA, BB. Jadi cara pembacaannya itu kita mulai dari S menuju A. Ini S menuju A. Nah, karena pas menuju A-nya itu ada angka 1, lalu di sini kita tulis 1. Lalu di sini kita lihat nih, ini kan A. Habis A itu diganti ke A besar. Jadi A kecilnya ini kita ganti jadi A besar. A besar. Lalu di sini ada tulisan R. R itu merupakan arahnya. Kita lanjutnya ke kanan atau ke kiri. Karena di sini hurufnya itu R, maka penulisannya itu ada right. Berarti itu ke kanan. Setelah ke kanan, kita lihat lagi nih. Itu habis A itu ada A kecil lagi. Habis A kecil kita lihat ke kanan, A kecil. Berarti dia balik lagi nih ke nomor 1. Kita tulis lagi nih angka 1, koma A besarnya tetap. Nah, kita lihat lagi nih A kecil. Di bagian keduanya, dia tetap A kecil. Berarti dia tetap, kita tulis A kecil. Terus BB. Selanjutnya, kita lanjut lagi nih. Di sini kita lihat lagi nih. Dia R, berarti right, berarti ke kanan. Nah, habis ke kanan, kita lihat nih. Yang ketiga ini kan ada huruf B. Kita lihat ke B. Habis B itu menuju ke arah nomor 2. Nah, untuk huruf B kecil ini kita bisa lihat dia diganti ke huruf B besar. Berarti kita bisa ganti di sini B besar. Berarti 2, A besar, A kecil, B besar, B kecil.
Lalu seterusnya seperti itu sampai ke H. Lalu untuk nomor 2, untuk pengertiannya sama juga, tapi di sini dia hasil akhirnya itu bukan H, jadi dia hampa atau ditolak. Lalu ini merupakan mesin SATA hingga atau MSH. MSH atau FSM, Finite State Machine, adalah sebuah varian automata hingga. MSH sering juga disebut sebagai automata hingga beroutput atau mesin sekuensial. Nah, MSH ini didefinisikan ada 6 pasangan tupel. Ada K, himpunan hingga SATA, V, himpunan hingga simbol input atau alfabet, S, elemen K merupakan SATA awal, Z, himpunan hingga simbol output, F, merupakan fungsi next state, dan G disebut sebagai fungsi output. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh untuk MHS, itu terdiri dari K. K ini merupakan sebagai hingga statanya, itu ada Q0, Q1, sama Q2. Terus di sini ada VT, itu simbol terminal sebagai simbol inputnya, terdiri dari A sama B. Lalu ada S sebagai simbol awal, yaitu dimulai dari Q0, dan Z ini sebagai simbol output, yaitu X, Y, Z. Jadi nanti hasil akhirnya itu harus X, Y, dan Z. Gak boleh di luar X, Y, Z. Nah, untuk pembacanya itu di sini sama aja, sebentar. Nah, untuk pembacanya itu sama aja seperti yang pertemuan 1. Jadi nanti contohnya dari Q0, Q0A ke Q1 dengan output X. Berarti Q0A ke Q1 dengan output X. Lalu Q0B ke Q2 dengan output Y. Q0 ke Q2 dengan output Y. Selanjutnya Q1A ke Q2 dengan output X. Q1A ke Q2 dengan output X. Lalu begitu seterusnya. Nah, ini merupakan contoh pengerjaan MSH. Di sini ada A, B, A, B, A. Nah, di sini dia dimulai dari S, A, B, A, B, A. S itu merupakan Q0, berarti kita mulai dari Q0 ke A. Q0 ke A itu menghasilkan Q1X, berarti, sebentar. Berarti yang ini nanti kita coret nih. Ini kita coret. Habis itu dia kan menghasilkan Q1X, berarti di sini kita tulis Q1. Kita lanjut nih, kita tulis nih. B, A, B, A, jangan lupa di belakangnya itu kita tulis X. Lalu berikutnya Q1 ke B. Q1 ke B, menghasilkan Q1Z. Di sini B-nya kita coret. Berarti tinggal Q1, AA, BA, Z. Lalu Q1 ke A. Q1 ke A menghasilkan Q2, X. Jangan lupa di sini kita coret, berarti Q2. Di sini kita tulis lagi ABA-nya. Lalu di sini kita tulis bagian X-nya dan seterusnya sampai ke Q0Z. Nah, di sini untuk himpunan SATA-nya kalian bisa tulis dari Q0 sampai bawah. Q0, Q1, Q1, Q2, Q0, Q2 sampai Q0. Sedangkan himpunan outputnya kalian bisa tulis X, Z, X, Z, Y, Z. Nah, karena dia memenuhi syarat, memenuhi hasil outputnya yaitu X, Y, Z, maka dia diterima. Nanti kalau misalnya dia di luar X, Y, Z, maka tulisannya adalah ditolak. Oke, kira-kira seperti itu dulu untuk pertemuan yang kedua. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.